masjid muddata iqamati fihi lillahi ta'ala. Sekarang kita niatkan menghadapi ikrar tersebut, kita niatkan dalam hati masing-masing membaca nazartu i'tikafa al-mantur. Pertama, mudah-mudahan kesemuanya diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbal alamin. Berterima kasih Ramadan bersama 25. Kita juga Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, mugi-mugi ibadah siang kita dipun sempurnakan oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat malam kita, sholat tahajud kita, sholat tarawih, dan seluruh ibadah di malam-malam bulan Ramadan, mugi-mugi pun pinangan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika kita keluar dari bulan Ramadan, kita termasuk kesadaran keberkahan yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana wa qama imanan wa ihtisaban kharaja min dhunubi kayawmi waladatu ummuh. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan barang siapa yang melakukan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, sholat tarawih, sholat witir, seluruh ibadah-ibadah di mawon, ibadah yang lain di Ramadan, maka orang tersebut akan keluar dari bulan Ramadan seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Apa sih Ramadan? Diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Makanya kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika niku kanjeng Nabi Muhammad naik dan mimbar. Dan mimbar niku anak bangkainya itu 3. 1, 2, 3. Niku kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi lagi amin. Agak ketiga katakan amin. Motor furba kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabat furba sahabat Allah. Kanjeng Nabi kalau mau ngirinakan panjenengan maos amin amin amin. Napa amin sing pertama? Nggih, wau malaikat Jibril tugihan kula mengatakan apa? Barang siapa yang ketika masuk di bulan Ramadan, barang yuhurlah apa ada hukum. Ketika masuk di bulan Ramadan, dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya itu apa? Tidak bisa memanfaatkan bulan Ramadan untuk ibadah sebaik-baiknya. Lalu kalau kita di bulan Ramadan menyanyiakan terus ngentosi bulan Ramadan sing saged ngampuni dosanya sedaya. Amin. Yang kedua bahwa ketika seseorang memiliki kedua orang tuanya tetapi tidak bisa memasukkan ia dalam surga, dimuruki. Riwayat bahwasanya dijauhkan dari rahmat Allah, maka jika bisa Muhammad diperintah kalian malaikat Jibril maos amin itu kembali. Lalu kemudian jika bisa Muhammad mengatakan amin. Kemudian aminnya ketika dari apabila disebut namaku maka jika bisa Muhammad ketika dia bersolawat kepadaku maka dia termasuk orang yang selawat. Katakan amin wahai Muhammad ya Rasulullah Jibril. Maka itu jika bisa Muhammad katakan amin. Makanya rugi jika masuk di bulan Ramadan seseorang dia tidak bisa memanfaatkan hari-hari yang sisa-sisa ini. Maka dakwakan Rahman per 10 bulan Ramadan yang pertama yaitu Rahman
jujurkan. Wa arsaluhu maghfirah, suku yang kedua yaitu ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan. Wa akhiru minan ayat terakhir ini kita masukin berlipat akhiru itu minan yang terakhir itu pembebasan Nabi Muhammad. Makanya sholat tarawih di sisa-sisa bulan Ramadan ini disemangati, semangat sholat tarawih yang bertemukan hidayah mungkin alas-alas Yesus ini sholat tarawih 20 rakaat ya. Tapi kalau hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala setuju, hidayah ini pun Allah Subhanahu wa Ta'ala amalan-amalan bulan Ramadan puasa amin. Teman-teman yang disunahkan di bulan Ramadan itu melakukan amalan-amalan soleh, di antaranya memberikan iman iftar, iftar memberi makan orang yang berpuasa. Nabi Muhammad SAW, man faqara shaiman kana lahu mithlu ajri ghaira annahu la yanqusu min ujuri shaimi syai'an. Artinya sinten yang sing maringi daharan utawa kunjungan makanan atau minuman, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Nah, itu fadilah pun. Kita buat tahu dengan hidayah di Gusti Allah. Kita buat itu. Karena disebutkan adalah kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila masuk di 10 bulan terakhir di bulan Ramadan, syaddat izar. Jika masuk di bulan Ramadan, syaddat izar, mengencangkan tali sabunnya atau sikap ibadah itu semangat. Padahal sebelum bulan Ramadan masuk, itu kanjeng Nabi Muhammad diriwayatkan salah sekali hadis itu sholat malam sampai dari jam 4. Sholat malam sampai dari jam 4. Kemudian Sayyidatuna Aisyah, kedua ibu kanjeng Nabi Muhammad SAW, kata, ya Rasulullah, kita fa'ala, wahai kanjeng Nabi, kenapa kau lakukan ibadah sampai kakinya bengkak, sampai abu, bahasa Madinahnya bering. Insyaallah apa katanya Rasulullah SAW? Saya bertanya, kenapa kau ibadah sampai kakinya bengkak? Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunimu, ya Allahumma aqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah mengampuni kanjeng Nabi Muhammad sesudahnya. Apa kata Rasulullah SAW? Apakah apa syukur? Apa salahnya melakukan perbuatan ini dan aku dicatat sebagai hamba-hamba yang bersyukur betul bulan Ramadan betul Ashrul Awakhir 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Wa aiqadha jika masuk di bulan Ramadan yang terakhir 10 hari Ramadan yang terakhir, Rasulullah SAW membangunkan istrinya saat Ramadan beribadah, sholat witir, sholat malam, sholat tahajud, yang mana disampaikan oleh yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada bulan yang lebih afdal dari 1000 bulan berma'ruf,
Lailatul Qadar. Jadi tiang yang saya pada satu bulan itu dikeluarkan sama dengan dia beribadah selama 83 tahun. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua amal manusia jika melakukan satu kebaikan maka Allah Subhanahu Wa Taala akan melipat gandakan sampai 10 ila sab'ati itu sampai 700 kali lipat. Kecuali puasa, ya, kecuali siang. Fa innahu bihi Rasulullah Subhanahu Wa Taala, maka sesungguhnya puasa itu untukku wa ana ajzibi, dan aku yang akan memberikan pahalanya. Puasa itu Masya Allah namun sahib ibadah. Tiap tidurnya orang yang berpuasa Allah Subhanahu Wa Taala ganjar ibadah, tidurnya ibadah. Terus untuk doa yang enggak, kalau rasanya saya ibadah, apalagi hampir duduk di masjid, ya tiga, dengan pengajian atau ngaji berkorban masjid itu pahalanya sama Allah Subhanahu Wa Taala dilipat gandakan lebih daripada kalau di bulan Ramadan sebelum di bulan Ramadan kita iktikaf, biarnya pahalanya sunnah. Jadi kita niatkan agar menjadi wajib. Yang kedua, kita niatkan pahalanya itu untuk orang tua kita. Jadi kita mendapatkan pahala karena termasuk birrul walidain. Yang ketiga, kita niat pengajian yang disabdakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, fardhatun ala kulli muslimin, wajib bagi orang muslim mencari ilmu. Imam Ahmad bin Hanbal itu termasuk pendiri mazhab itu Imam Syafi'i. Imam Ahmad ini ketika beliau menjadi imam mazhab, beliau sudah tua, muridnya banyak. Beliau menulis sebagai berbeda. Ditambah kalian sampai wahai imam, dengan ini pun alim, dengan ini pun pintar, karena kita pegang apa sih tulis, apa tulis Imam Ahmad. Minta mahabbah ilal mahabbah, dengan pulpen ini sampai ke kuburan. Apa sih menurut? Tidak ada waktu untuk tidak mengaji. Kadang di benak korban sampai mengaji sampai kapan? Ada satu murid tanya kepada gurunya, Kiai, iya, sampai kapan ngaji terus? Akhirnya pun dijawab, karena Kiai tersebut ngaji guru. Kalau engkau merasa rohmu masih melekat di tubuhmu, ngaji tidak sia-sia. Makanya pahala itu diberikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa? Guru majelis ulimin menurunkan sholat al-farqah, lembaga duduk di majelis ilmu, pahalanya lebih afdal daripada sholat 1000 rakaat. Masya Allah, sholat tarawih terlaksana 20 rakaat cepat-cepatnya. Ini lebih afdal daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Belum lagi ketika masuk pada bulan Ramadan, Allah lipat gandakan itu 1000 rakaat lebih lagi.
afdal daripada menziarahi 1000 orang sakit. Allah besar pahalanya, lebih afdal daripada menghantarkan al-jenazah 1000 jenazah. Yang kelima kita nyata tadi menunggu waktu sholat, intidhar waktu sholat. Ini satu amal, niatnya masjid ngaji, tapi niatnya itu sudah banyak. Makanya dengan memperbanyak niat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala buka pintu-pintu kebagusan, pintu-pintu kebaikan tanpa ada ikatan apapun. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kita tingkatan kepada kita orang-orang yang berbahagia dan orang-orang yang suka rukuk dan sujud, yaitu orang-orang yang ahli ibadah. Mungkin 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini sangat kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin. Menukil dari perkataan Al-Imam Abdul Faraj Abdurrahman Al-Jauzi rahimahullah ta'ala, beliau berkata, Ar-Rasulullah Muhammad seekor kuda pacu itu dekat seekor kuda balapan itu, ketika mau masuk di garis finish, dia akan mengerahkan semua otot-ototnya, tenaganya untuk menuju garis finish tersebut. Nah, ini sisa-sisa di bulan Ramadan ini harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Makanya orang-orang dulu tidak mau ditinggal bulan Ramadan, mereka sedih, mereka nangis. Karena apa? Beliau menganggap bulan Ramadan itu mampu mensucikan diri, mensucikan dosa. Makanya dakwahkan Habib Abdullah bin Siddiq Thahir yang ngarang kitab Sulam Taufik, itu biasa dikasih masing-masing kepada pesantren. Itu kan sekitar bulan Ramadan itu nanti cucunya, anaknya, istrinya, orang yang apa yang kau siapkan ketika kau masuk ke Ramadan. Dijawab sama anaknya, saya mau mengatakan Al-Quran 10 kali ini. Ketika ditanyakan tentang saya mau sholat tarawih mulai habis isya sampai mau sahur, tentara itu tentang itu tarawih itu mulai mantul isya jam 7 sampai jam 8 kita masjid pergi, mungkin pindah hari jam 8 sampai jam 9 masjid pergi, atau jam 9 sampai jam 10 maka masjid pergi, pindah-pindah sampai ke jam 10. Dan kalau sejarah beriku kalau setelah waktu ziarah waktu pertama beriku masih sampai baru awal pertama waktu sholat tasbih. Aku mikir boleh kapan, boleh kapan waktu sholat tasbih. Oh mungkin saat libur sholat tasbih. Dan kalau subhanallah waktu sholat tasbih ada isya langsung tarawih.
beliau Abdullah bin Thohir satu hari itu bisa menghatamkan Al-Quran 5 kali.